Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi belajar bersama Bu Sofa. Nah, hari ini kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kalian sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. 1. Setelah melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. 2. Setelah melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. 3. Setelah membaca teks tentang Sultan Agung, siswa mampu menambah informasi terhadap yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Dan yang terakhir, setelah menambah informasi terhadap yang sudah ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Nah, kamu sudah belajar tentang memar. Ternyata cedera itu bukan hanya memar ya anak-anak ya, tapi ada cedera luka dan lepung. Mari kita pelajari anak-anak ya. Nah, ini luka karena jatuh saat bermain. Biasanya terjadi cedera luka. Nah, bagaimana sih mengobatinya anak-anak ya? Terus ada juga cedera melepuh. Ini juga bagaimana ya cara mengobatinya? Nah, setelah kalian belajar, Ibu harapkan kalian nanti ketika misal melihat teman atau diri kalian sendiri merasakan atau mengalami luka, kalian bisa mengobatinya dan juga mengobati teman kalian. Jadi membantu mengobati teman kalian. Cedera dalam dunia olahraga dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu cedera ringan atau cedera tingkat pertama, cedera sedang atau cedera tingkat kedua, dan cedera berat atau cedera tingkat ketiga. Dengan memiliki pengetahuan tentang cedera dapat berguna untuk mempelajari cara terjadinya cedera, mengobati atau menolong dan menanggulangi serta tindakan pencegahan ya anak-anak ya. Jadi cedera itu dibagi menjadi 3 tingkatan ya. Cedera luka. Cedera luka didefinisikan sebagai suatu ketidaksinambungan dari kulit dan jaringan di bawahnya yang mengakibatkan pendarahan yang kemungkinan dapat mengalami infeksi. Luka dapat dibagi menjadi 2, yaitu luka lecet dan luka lepuh. Nah, luka lecet atau disebut juga abrasi, yaitu cedera goresan pada kulit. Nah, bila terjadi cedera luka bagaimana sih cara mengobatinya? 1. Bersihkan bagian yang terluka dengan sabun antiseptik ya. 2. Tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain bersih. 3. Oleskan bagian luka dengan krim antiseptik ya. Di sini juga bisa juga dengan menggunakan obat merah. Nah, itu ya anak-anak ya. Cara mengobati luka lecet. Lanjut. Lepuh. Lepuh adalah cedera gesekan pada kulit. Seluruh tubuh mempunyai kemungkinan besar untuk mengalami luka. Nah, cara mengobati luka lepuh pada kulit yaitu 1. Dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih. 2. Bersihkan dan keringkan bagian yang lepuh. 3. Oleskan salep untuk luka bakar. 4. Balur longgar dengan perban. 5. Jangan mengompres luka bakar dengan es karena dapat merusak kulit dan memperburuk cedera ya. Jadi tetap ya awalnya itu harus dibersihkan dulu.
lalu dikeringkan, dikasih salep untuk luka bakar. Nah, balut longgar dengan perban, artinya jangan sampai terkena debu ya anak-anak ya, jadi dibalut ya, tapi jangan terlalu rapat ya, longgar saja. Nah, ini anak-anak ya, kita sudah tahu bagaimana cara mengobati luka memar. Terus ini untuk yang kedua ya anak-anak ya. Lalu untuk yang ketiga ya, pelajaran yang ketiga itu adalah mengobati luka lepuh ya anak-anak ya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya mana yang termasuk luka lepuh, luka memar, dan juga cara mengobatinya. Nah, jadi jika suatu saat misalnya ya kalian jatuh atau melihat teman kalian jatuh, kalian bisa menolong teman kalian. Dan juga kalian bisa mengobati diri kalian sendiri dari luka yang terjadi. Ya, anak-anak ya. Nah, biasanya kalau luka lepuh ini terjadi ketika kulit kita itu terkena oleh benda yang panas. Contoh panci panas atau air panas. Nah, ini biasanya jadi luka lepuh. Nah, tapi bisa diobati dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Ya, anak-anak ya. Nah, Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Nah, setelah kemarin kita belajar lebih tahu tentang beberapa pahlawan. Nah, kira-kira di materi yang sekarang kita akan mempelajari pahlawan siapa saja ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari, ini siapa coba anak-anak, siapa yang tahu? Ya, betul ya, ini adalah Sultan Agung atau Sultan Besar. Nah, ini ya, kalau ini siapa? Ayo. Kapitan Patimura ya anak-anak ya. Nah, kita akan lebih tahu tentang Sultan Agung Sultan Besar. Berikut ada teks tentang Sultan Agung Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645 di bawah kepemimpinannya. Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra Gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, ini ya anak-anak ya. Jadi Sultan Agung itu merupakan raja dari kerajaan Mataram ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Kapten Patimura. Nah, ada yang tahu tidak sih kalau Kapten Patimura itu dijadikan sebagai ikon di mata uang negara kita, yaitu rupiah. Uang dengan nominal berapa yang ada gambar Patimuranya anak-anak? Ya, uang 1.000 ya anak-anak ya. Uang 1.000 kertas ya. Nah, Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku.
Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dusted di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi terbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura mengalami hukuman mati dan ditiang gantung ya anak-anak. Nah, ini salah satu pahlawan yang ada di Indonesia ya. Beliau berjuang mati-matian untuk membela tanah air Indonesia. Beliau juga mau atau rela berkorban demi Indonesia, rela berjuang ya. Beliau di Maluku itu bersatu dengan rakyat Maluku untuk melawan Belanda. Walaupun pada akhirnya beliau harus kalah sehingga beliau mati ya anak-anak ya. Tapi sebelum beliau tertangkap, beliau begitu gigih, begitu semangat dan berjuang tinggi, berjuang keras untuk rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengamalkan berbagai macam sifat-sifat baik yang sudah dicontohkan oleh para pahlawan kita. Ada kerjasama, bertanggung jawab, rela berkorban, terus semangat tinggi, tidak pantang menyerah, merupakan contoh sifat-sifat yang diwariskan oleh pahlawan kita ya anak-anak ya. Kita sebagai penerus pahlawan harus menjunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika belajar, ada materi yang susah, kita tidak boleh patah semangat ya anak-anak ya. Nah, ini bentuk perjuangan kalian. Kalau sekarang tidak ada perang, tapi kalian perang dengan diri sendiri, yaitu perang memerangi kemalasan ya anak-anak ya. Makanya kalian itu sekarang juga bisa menjadi pahlawan, itu untuk pahlawan diri kalian sendiri. Nah, anak-anak, kita kalau misalnya melihat suatu teks yang tulisannya kecil sendiri, kita harus mencari alat bantu yang dapat memperjelas teks tersebut. Kira-kira alat bantu apa ya anak-anak ya? Apakah kacamata? Kalau kacamata untuk orang-orang tertentu ya anak-anak ya. Nah, untuk melihat teks atau benda yang ukurannya kecil, kita bisa dengan bantuan alat ini ya anak-anak ya. Nah, alat ini namanya apa anak-anak? Siapa yang tahu? Nah, ini alatnya namanya luv ya. Luv ini membantu manusia untuk membaca benda atau bacaan yang kecil menjadi terlihat lebih besar. Nah, kalau alat seperti ini kan mahal ya anak-anak ya harganya. Nah, kalian bisa membuat lup kaca pembesar sendiri di rumah masing-masing dengan menggunakan alat sederhana. Nanti boleh dicoba ya anak-anak ya. Ini cara-caranya ya.
Nanti boleh dicoba ya. Terima kasih anak-anak ya untuk materi hari ini telah selesai.